Manajemen merupakan proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi melalui kerjasama antar setiap anggota untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dengan secara efektif dan efisien. Kemudian fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning atau perencanaan merupakan proses yang mendefinisikan tujuan dari suatu organisasi, membuat strategi, kemudian mengembangkan rencana, dan mengawali setiap aktivitas pekerjaan di suatu organisasi. Dalam mengawali sebuah aktivitas pada sebuah organisasi itu dibutuhkan fungsi perencanaan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, visi, misi organisasi, sumber daya, dan lingkungan organisasi. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok atau anggota kerja berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dari usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu visi dan misi organisasi. Kemudian yang keempat yaitu controlling. Controlling adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan organisasi. Dalam hal ini digunakan untuk memastikan apa yang sudah direncanakan, dibuat, disusun itu berjalan sesuai perencanaan awal. Jadi fungsi manajemen ini bisa memonitor keadaan atau apa yang terjadi dalam suatu organisasi. Jika ditemukannya penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga bisa segera melakukan perbaikan. Pada dasarnya pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi sebelumnya, bahwa dalam serangkaian fungsi atau aktivitas dalam sebuah organisasi dibutuhkan kontrol atau evaluasi guna memastikan bahwa semua yang dijalankan atau yang dikerjakan itu sesuai dengan standar dan aturan yang sudah diberlakukan. Etika secara umum sering dipadukan dengan pengertian moral dan akhlak. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, sedangkan etikos berarti susila, keadaan, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Jadi dapat disimpulkan, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala hal mengenai baik dan buruknya manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai, aturan, norma, serta tata cara hidup yang baik yang diwariskan dari satu orang ke orang lainnya atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam dunia bisnis atau wirausaha, seorang wirausaha harus mempunyai etika yang baik tentunya dan menjalankan wirausahanya itu juga dengan halal, terus tidak curang, baik, dan tentunya sesuai syariah. Nah, dengan beretika yang baik itu dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terus kemudian juga bisa menjalin kerjasama yang baik. Tentunya kan pelanggan atau konsumen itu menjadi percaya.
Kewirausahaan Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis, baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuk, tetapi tidak dibatasi dalam hal jumlah kepemilikannya atau dalam hal barang maupun jasa, termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendayagunaannya. Kewirausahaan Islam juga dapat diartikan sebagai upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis atau wirausaha. Kemudian tujuan kewirausahaan dalam Islam agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya dari penggunaan yang dieksploitasi, serta dalam dunia bisnis diharapkan menerapkan kode etik maupun sesuai aturan yang sudah dilakukan atau yang sudah diberlakukan. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki sifat motivasi untuk berprestasi. Nah, motivasi itu apa? Motivasi itu merupakan dorongan, baik dorongan dari individu sendiri maupun dorongan dari luar, dari seseorang. Nah, faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi itu ada dua, faktor pendorong dan faktor pemelihara. Faktor pendorong timbulnya motivasi itu seperti kebersihan, kerapian, kesopanan, kemudian pengakuan atau reward dari orang lain atas karyanya atau prestasi seseorang, kemudian kreativitas dan tanggung jawab. Lalu faktor pemelihara. Faktor pemelihara motivasi itu meliputi lingkungan kerja, insentif kerja, terus hubungan kerja, dan keselamatan kerja. Itu merupakan faktor pemelihara adanya timbulnya motivasi. Selanjutnya yaitu memiliki kreativitas yang tinggi. Seorang wirausaha itu harus mampu berpikir yang baru dan berbeda. Karena apa? Untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin baru itu dapat bersumber dari sesuatu yang lama. Jadi, sesuatu yang lama itu bisa diinovasikan menjadi sesuatu yang baru. Selanjutnya yaitu berkomitmen dalam pekerjaan. Seseorang wirausaha yang komit dalam pekerjaannya itu tidak akan membiarkan usahanya diam di tempat atau stagnan begitu saja. Tetapi dia berpikir bagaimana agar usahanya itu bisa berkembang, maju, dan bisa bersaing dengan wirausaha lainnya dengan tentunya secara sehat persaingannya. Dan tentunya dia berpikir bagaimana mempunyai ciri khas yang menonjol dari usahanya itu. Selanjutnya yaitu memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Etos kerja akan membentuk suatu produktivitas. Nah, sedangkan tanggung jawab akan menumbuhkan wirausaha yang adil dan bertanggung jawab terhadap usaha dan hasil usahanya. Mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain itu juga merupakan sifat-sifat seorang wirausaha. Wirausahawan itu dituntut mampu berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk mempertahankan usahanya dalam meningkatkan daya saing juga, atau dengan dia berpikir secara kreatif menciptakan hal-hal baru itu juga mendatangkan peluang untuk usahanya. Kemudian berani menghadapi resiko. Resiko yang ditanggung oleh seorang wirausaha itu pastinya sudah diperhitungkan secara matang. Misalnya resiko dalam keadaan rugi maupun untung sekalipun. Memiliki jiwa kepemimpinan itu merupakan sifat-sifat seorang wirausaha. Seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan pada umumnya tampil
sesuatu, kemudian menerima kritik dan menjadikannya saran sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan. Kemudian memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial itu merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan usaha dan melaksanakan seluruh fungsi manajemen, yaitu membuat rencana usaha, mengorganisasikan usaha, mengelola usaha, termasuk mengelola sumber daya manusia, juga melakukan promosi atau publikasi hasil usahanya, dan mengontrol atau mengawasi, melakukan monitoring dalam usahanya. Karakteristik wirausaha sukses. Menurut William B. Grant, mendeskripsikan karakteristik seorang wirausaha itu ada dalam 10 konsep yang disebut sebagai 10D atau konsep 10D. Yang pertama yaitu konsep dream. Seorang calon wirausaha harus selalu mempunyai mimpi yang harus diwujudkan dan visi yang harus jelas terhadap masa depan bisnis atau usahanya. Kemudian agar usahanya itu maju, berkembang, sukses, dan memberikan manfaat yang besar baik secara pribadi maupun secara kelompok. Menjadi seorang wirausaha yang sukses itu harus mempunyai suatu mimpi dan keinginan yang kuat untuk menciptakan suatu usaha atau bisnisnya, karena hal itulah yang akan mendorong seseorang untuk mau bekerja dan melakukan hal-hal menuju pada mimpinya tersebut. Nah, mimpi atau keinginan yang kuat akan memotivasi seseorang untuk terus selalu berusaha agar apa yang ia inginkan tersebut dapat tercapai. Tanpa adanya keinginan atau mimpi yang kuat, maka seseorang tidak akan pernah punya tujuan dan mempunyai tujuan yang jelas dan bimbang terhadap akan kemana arah ia melakukan sesuatu atau melakukan usaha. Yang kedua yaitu konsep decisiveness. Sebagai calon wirausaha yang sukses harus cepat dalam mengambil keputusan, tidak boleh lamban apalagi pelin-pelan. Keputusan yang diambil harus akurat dan penuh perhitungan sehingga mempunyai ciri khas yaitu ketegasan dalam memutuskan sesuatu. Nah, berkaitan dengan konsep dream di atas, seorang yang telah memiliki harapan, mimpi, dan keinginan yang kuat harus dapat memilih dan memutuskan apa yang ia impikan benar-benar diinginkan dan dapat ditaklukkan, serta keinginan yang beraneka ragam itu direalisasikan atau tidak, karena keinginan yang beraneka ragam itu juga harus dapat dipusatkan dan difokuskan dengan cepat dan tepat, tidak mengulur-ngulur waktu. Dalam pengembangan usahanya, seorang yang telah melalui berwirausaha pun harus cepat tanggap dalam mengambil suatu keputusan dalam keadaan mendesak juga atau keadaan darurat. Itu harus dipertimbangkan secara matang. Yang ketiga yaitu konsep DIRS. Sebagai calon wirausaha yang sukses harus selalu mempunyai action atau tindakan nyata, tidak menunda-nunda kesempatan atau peluang yang ada. Terus kemudian ide-ide yang keluar dari pemikiran itu harus segera diwujudkan atau direalisasikan dalam tindakan yang cepat dan teratur. Mimpi atau keinginan yang kuat tadi sebaiknya segera dituangkan mulai dari hal-hal yang sederhana dulu yang dapat dikerjakan untuk menuju tujuan yang diinginkan. Nah, secara perlahan dimulai dari hal-hal yang sederhana tadi, kemudian juga tidak menunda-nunda waktu. Terus ide-ide yang dilakukan, yang dituangkan
keberanian dan rasa tanggung jawab yang tinggi, dan tidak akan mudah menyerah meskipun banyak tantangan dan rintangan yang menghalanginya. Dalam menjalankan satu usahanya tentu akan banyak sekali kendala atau rintangan yang akan menjadi bumbu dalam perjalanan kesuksesan berwirausaha. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus mempunyai tekad yang kuat agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah maupun rintangan yang terjadi. Yang kelima yaitu konsep dedication. Sebagai calon wirausaha sukses tidak mengenal istilah kerja sampingan. Jika berbisnis akan memusatkan perhatian sepenuh hati kepada bisnis yang ia jalani. Jiwa dan raganya fokus terhadap semua pekerjaan yang ada dalam usahanya tersebut. Segala sesuatu yang dilakukan harus diorientasikan kepada hal yang besar, karena tidak ada yang menutupi jalan bahwa apa yang dijalankan tersebut akan menjadi sesuatu yang besar dan berharga. Itulah pentingnya memfokuskan pikiran dan hati dalam usaha yang dijalani atau usaha yang sedang ditekuni. Itulah beberapa konsep yang dikemukakan oleh William Beckham. Saya memaparkan 5 konsep tentang karakteristik seorang wirausaha yang sukses. Etika dalam menemukan peluang-peluang usaha. Seorang wirausaha atau entrepreneur harus memiliki sikap dan perilaku yang mengikuti norma-norma yang sudah diberlakukan dalam suatu negara maupun dalam masyarakat. Kemudian cara berpakaian seorang wirausaha itu juga harus sopan, rapi dan apik, sesuai dengan tempat, kondisi maupun keadaan, waktunya. Jadi seorang wirausaha juga harus menyesuaikan. Kemudian cara berbicara, seorang wirausahawan harus mencerminkan bahwa dirinya itu seorang wirausaha, sopan, penuh tata krama, jujur, dan selalu berperilaku yang positif. Kemudian gerak-gerik seorang wirausaha itu juga dapat menyenangkan orang lain dengan dia menarik energi positif dari orang lain itu dengan caranya dia sendiri, dengan dia berpikir supaya orang itu tertarik